Mohon maaf, saya nggak menghina ya. Mohon maaf, dengan sangat hormat, mohon maaf ya. Belajarlah lagi. Apakah itu benar jalan keselamatan? Karena saya sudah pelajari dengan detail semua agama yang ada di jagat ini. Saya sudah pelajari. Saya nggak menghina. Dalam Islam hanya Islam, agama yang punya solidaritas tinggi. Saya buat warung soto, rumah makan bayar seikhlasnya, itu agama apapun, suku apapun, bebas makan di rumah saya. Sampai seperti itu gerakan saya. Ya, dan orang yang gemar berbagi, ya, gemar berbagi, nggak bakal miskin, nggak bakal sakit hati, nggak bakal grantes, selalu lapang dada, murah senyum, dan selalu bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Dalam kondisi sesulit apapun tuh bisa bahagia, apalagi dalam kondisi kaya raya. Saya coba berdiri, selama setahun tuh berdiri nggak bisa, ini harus diangkat. Ini demi Allah, ini kisah nyata saya, kisah nyata. Terus bisa berdiri, gemeter mas, setahun. Ya Allah, makasih ya Allah, saya bisa berdiri lagi. Makasih ya Tuhanku, ya Allah, Engkau telah menjadikan kakiku berfungsi lagi. Saya sujud tersungkur sambil menangis. Setelah itu beberapa hari lagi saya bisa lari. Saya ingat janji saya ke Allah, ke Tuhan. Ya Allah, kalau Kau sembuhkan sakitku, aku perjuangkan agama. Saya sekolah di Sanawiyah, waktu itu sudah Sanawiyah kelas 2 mas. Saya dengar satu hadis. Maro aminkum munkaron wal yughayyir biyadi wa ilam yastati bilisani. Kalau yastati biqalbi, wadhalika ataful iman ya. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Dan itu penguasa ya, lurah atau bupati. Prostitusi tutup. Perjudian tutup. Pelaku maksiat atau jago tutup ya kan? Yang punya power ya kan. Iya, dengan lesan itu kan penceramah dai, ulama, ustadz, kiai kan. Bikolbi itu orang awam-awam, wong kok dongono ya, astagfirullahaladzim. Itu serendah-rendahnya iman ya. Tapi saya bergerak dengan tangan, dengan tenaga. Ketika ada teman-teman saya, ada senior saya waktu masih SMP Sanawiyah, itu dikaploki biasa, pukulin biasa. Ada yang minum mas, entah anggur, entah vodka, Manson. Ada toko yang ngumpet lah. Saya beli, ketika buahnya anak-anak pada minum, saya tunjukkan ke mereka. Ya, saya beli anggur sama Manson. Barang siapa ya memproduksi, menjual, menuangkan, menemani, sama-sama diseret ke jahanam. Saya tumpahin itu mas. Orang gempar, mamuk. Saya bergerak sendiri. Waktu itu Sanawiyah SMP, usia 14-15 tahun mas. Saya udah berani seperti itu. 16-an lah ya? Ya, usia SMP lah, 15, 16, 14, 15, 16. Mohon maaf, saya nggak menghina ada oknum polisi, oknum tentara, judi, saya nggak sebutkan namanya. Di rumahnya sendiri, saya datangi, saya bubarin, sampai seperti itu. Padahal masih kecil itu ya? Masih kecil, ya karena saya ingat janji saya ke Allah itu. Kalau Kau sembuhkan sakitku, aku perjuangkan agamamu. Kemampuan saya seperti itu, sembuh, dianggap gabrul silakan, dianggap orang benar silakan. Memang nalar saya seperti itu, kemampuan saya seperti itu. Dengar 1-2 hadis saya amalkan. Seperti sabda Rasulullah sebenarnya bagus. Balighu anni walau ayah. Itu bagus. Enggak usah laki song ini dakwah. Dukung, dorong, arahkan. Para tokoh-tokoh masyarakat, kiai, ulama itu mestinya seperti itu. Itu saya sudah bergerak sendiri. Oknum tentara, oknum polisi, dos judi, tabrak-abrik. Ya akhirnya bubar. Saya bisa mengacaukan mereka, gitu loh mas. Sampai seperti itu.
Ya, suatu saat ada dangdutan ya. Saya juga masih nonton dangdutan juga. Nah, ketemu yang oknum tentara, oknum polisi itu pas jaga bagian keamanan biasa kan. Kayak sekarang Babinsa lah. Iya. Saya ditangkap sama Pak polisi sama Pak tentara yang sering judinya tahu berapa. Saya diinjek apa? Perut saya, satunya injek leher saya. Sambil bicara mereka. Ini kalau diterusin mati nih anak ini. Injek terus saya kapok ya, lah ngobrak-ngabrik awake dhewe nah. Sampai seperti itu. Saya nggak bilang kapok, saya diem aja mati. Pokoknya saya udah pasrah total ke Allah. Akhirnya diselamatkan. Mereka sadar-sadar sendiri. Saya suruh pergi. Pernah sampai seperti itu. Banyak hal-hal yang menarik yang sebetulnya irasional tapi nyata. Nah, pemirsa, beliau ini sekarang kegiatannya itu on the road, dakwah on the road. Jadi berbagi, dakwah, mungkin syafar mungkin ya. Di mana-mana olahraga dengan cara olahraga sekalipun. Saya sering ya mas, anak-anak SMP, SMA, terus, ayo penalti sama saya. Kalau uang saya banyak, saya kasih hadiah banyak. Penalti, kalau kamu nendang misalnya 5 kali ya kan, gol 3, saya gol 2, kamu menang. Saya kasih 10.000, entah 20.000, tergantung uang saya. Yeah. Saya modelnya seperti itu. Jadi mohon maaf ya, saya ingatkan kepada semuanya, khususnya tokoh-tokoh Islam. Ayo kita keluar dalam arti apa? Kita berbuat untuk masyarakat, real, gitu loh. Jadi saudara-saudara kita yang lapar, kita bantu. Yang nggak punya baju, kita kasih baju. Yang anaknya terluntar-luntar nggak bisa sekolah, ini banyak sekali yang mengadu ke saya. Ini lurahnya kemana, mohon maaf ya, bupatinya kemana, tokoh-tokohnya masyarakat kemana. Saya bukan tokoh masyarakat, saya nggak ada apa-apa. Anggaplah dalam percaturan, saya sebuah pion kecil yang nggak ada nilainya. Saya berbuat, mohon maaf ya, demi Allah kalau tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, mungkin dari lurah sampai presiden, punya inisiasi, punya inspiratif untuk gemar menolong orang. Saya yakin nggak bakal negeri ini melarat, dan kamu sendiri nggak bakal melarat. Saya nyatanya nggak melarat-melarat kok. Saya kalau mohon maaf ya, ini nggak memang revolusioner. Saya kalau nggak punya mobil, tangga-tangga saya di mobil, saya nangis, marah ke Allah saya. Dalam arti marahnya marah cerdas. Ya Allah, tangga-tangga mobil, gak tahu sembayang. Uripe saya naik dewi, do suge-suge, aku gak suge. Dan Allah selalu kabulkan. Gitu loh. Dengan cepat. Saya kalau butuh apa-apa itu seperti itu. Saya track Allah. Dan yang penting kamu jangan maksiat. Boleh track Allah, tapi kalau maksiat kamu makin jauh dari Allah. Itu seperti itu. Dan saya mohon maaf ya, ini tolong sebarkan ke semuanya, entah muslim, entah non muslim, siapapun lah. Marilah kita sama-sama ya kan, belajar. Hidup ini terlalu singkat, dan hanya ada 2 pilihan, surga dan neraka. Dan jalan ke surga itu hanya kepada Allah saja. Tuhan yang asli, yang punya surga, yang punya neraka itu Allah ya. Jangan main-main, mohon maaf ya. Saya nggak menghina siapapun. Jangan maaf, saya nggak menghina ya. Mohon maaf, dengan sangat hormat, mohon maaf ya. Belajarlah lagi. Apakah itu benar jalan keselamatan? Karena saya sudah pelajari dengan detail semua agama yang ada di jagat ini. Saya sudah pelajari. Saya nggak menghina. Dalam Islam hanya Islam. Agama yang punya solidaritas tinggi. Saya buat warung soto, rumah makan, bayar seikhlasnya. Itu agama apapun, suku apapun, bebas makan di rumah saya. Sampai seperti itu gerakan saya ya. Dan orang yang gemar berbagi ya, gemar berbagi, nggak bakal miskin, nggak bakal sakit hati, nggak bakal grantes, selalu lapang dada, murah senyum, dan selalu bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Dalam kondisi sesulit apapun itu bisa bahagia, apalagi dalam kondisi kaya raya. Demikian saudara-saudaraku semua. Nah, katanya pernah ke mana? Mesir, Riyadh. Itu di sana itu menempuh pendidikan, cari ilmu atau kerja? Saya kerja ya kuliah. Ini saya belajar dari bicara latar belakang pendidikan saya.
Di sekolah itu A1 kimia fisika. Saya itu kimia fisika. Ya, kelas 3 mau ujian, dikeluarkan kepala sekolah saya yang diktator. Nanti saudara-saudara semua bisa menilai. Kelas 3 tinggal ujian 1 bulan ujian, dikeluarkan, minta surat pindah berkali-kali, lebih dari 10 kali saya minta pindah. Gak dikasih. Ya intinya kepala sekolah saya menghancurkan masa depan saya. Terus kalau saya sekolah lagi otomatis kelas 1 lagi, karena rapot segala tetek bengek yang ada hubungannya dengan sekolahan itu dihilangkan semua. Ya kan? Akhirnya saya putuskan sekolah nggak penting, tapi but knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan, adalah kekuasaan. Saya masih tetap belajar, tapi semau-mau saya. Ya kan? Nah, dari situ saya sempat mau sekolah lagi, tapi nggak jadi. Nah, terus saya kerja kan. Saya kerja saya SMP sudah bisa nyupir, supir. Terus akhirnya merasa nyaman jadi supir. Terus mau usaha angkot sendiri di Cirebon, gagal. Terus saya ke Jakarta nyupir taksi. Nyupir taksi kelihatan kurang ada hasilnya. Terus saya lari ke Saudi, supir saya. Nah ini saya sampaikan ke siapapun ya. Semoga para pendengar nanti paham. Saya belajar dari perbudakan. Ini mohon maaf, dengan sangat saya mohon maaf. Di Saudi, negara Muslim, Mekah, Madinah, di sana Al-Quran turun di sana. Sampai hari ini perbudakan masih jalan. Saya pertama kali kerja di Saudi sebagai supir 20 bulan, itu dibayar cuma 3 bulan. Ya, sholat, ngaji, tapi dolim terhadap karyawannya, kuli-kulinya, pembantu-pembantu. Akhirnya dia bilang ban habis potong gaji, ya kan. Mobil rusak potong gaji. Terus singkatnya saya cuma dibayar 3 bulan, terus hilang, nggak kebayar. Terus itu 2001 ya kan. Terus saya kembali ke Jakarta, nggak pulang ke Jepara. Saya sempat daftar ke Korea. 1994 saya daftar ke Korea. 7 bulan nunggu nggak terbang di perusahaan mobil perakitan mobil Daewoo. Saya masih ingat. Mungkin ijazah saya sanawiyah di sana, belum saya ambil. Saya cabut, saya terbang ke Riyadh sebagai supir. Ya alhamdulillah lancar, gaji ya. Terus pulang lagi nyoba usaha kurang berhasil, terus kembali lagi, terus sampai terakhir 2012 sebetulnya udah minta pulang, nggak dipulang-pulangkan sampai akhir 2013 baru bisa pulang. Karena apa? Saya kerja dari 2010, 11, 12 ya kan. Udah 3 tahun. 2 tahun udah habis kontrak, minta pulang nggak dipulangkan. Alasannya belum ada supir, nanti nunggu kalau supir datang. Terus saya sabarin tambah setahun lagi. 3 tahun minta pulang, nggak dipulang-pulangkan. Coba bos saya bilang, kamu minta gaji berapa saya kasih, ya kan. Makan selalu di restoran. 2 bulan sekali naik pesawat terbang, ya kan. Kadang ke Bahrain, ke Dubai, ke Qatar. Kadang juga bawa mobil sendiri ke Mekah, ke Jeddah. Jarak jauh terus ya. Jadi saya sudah hafal kota-kota di Saudi, beberapa provinsi sudah hafal. Jadi bos saya tuh seneng, nggak mau saya tinggalkan. Saya disuruh minta gaji berapa, terus kerjanya nanti seperti apa. Kalau kamu bilang enggak ya enggak, cuma harus kerja, jangan cuti, jangan pulang. Cuma saya udah nggak kuat, udah minta pulang. Singkatnya saya difitnah. Saya difitnah, dilaporkan ke polisi. Pak polisi, supir saya bawa pisau mau bunuh saya. Akhirnya saya ditangkap polisi, mobil 2,
Saya diborgol, kaki dirantai, kayak teroris yo. Ini juga diantaranya ujian-ujian yang berat. Uang saya di tas yang di siap bawa pulang itu ada 5.000 real masih di sana, terus gaji setahun hilang lah. Waktu diborgol terus bawa ke kantor polisi, terus diinterogasi sama polisi. Kamu mau membunuh majikan kamu tahu nggak ancamannya itu? Minimal 5 tahun, maksimal diancam seperti itu. Saya hanya bisa teriak Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kerja baik-baik 3 tahun minta pulang, difitnah sekejam ini. Saya nggak tahu, saya hanya pasrah kepada Allah. Saya hanya bisa teriak-teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Saya dimasukkan ke penjara sana yang 4 meter persegi. Diisi saya hitung itu ada 40 orang ketika saya masuk. Itu penjara transit gitu. Kayak sekarang ya di Polsektor ya. Jadi kasus saya misalnya di Jepara ya, polisi Jepara. Yang sektornya bukan yang Kapolresnya, bukan Kapolres tapi Polsek, sektor. Sidang pertama bos gak hadir, dinyatakan batal berarti. Sidang kedua sampai ketiga kali sidang penuh 1 bulan full, bos saya nggak hadir, saya dinyatakan bebas. Tapi bebas itu tanpa surat apapun, paspor, visa segala macam udah nggak ada semua ya. Nah, saya diantar ke polisi, balikin ke bos saya. Sini kan ada belnya rumah, saya bel lebih dari 100 kali. Polisinya kabur. Wah, intinya bos saya nggak mau ketemu saya. Singkatnya saya ketemu sama teman-teman saya yang supir itu, yang di sana ngobrol-ngobrol. Kalau kamu ke kedutaan urusannya panjang, yang bertanggung jawab mulangkan itu bos kamu, ya. Bisa setahun belum tentu kamu bisa pulang kalau ke kedutaan. Terus disarankan minta di penjara lagi. Ini kasus yang lucu, Mas. Orang pengen bebas kan di mana-mana. Pengen bebas kan. Saya justru malah disarankan teman-teman saya minta dipenjarakan lagi sampai kamu pulang lewat penjara itu. Nah, akhirnya saya ke kantor polisi lagi, marah-marah sama komandan polisinya. Saya itu di penjara sini. Saya tuh mau pulang, kok di penjara sini? Kamu tanggung jawab memulangkan saya. Nggak bisa, kamu di penjara itu gara-gara laporan dari bos kamu. Sekarang kamu mau berantem, mau bunuh-bunuhan sama bos kamu untuk urusan kamu. Itu polisinya, komandannya bilang gitu. Saya disuarain keluar, saya balik lagi itu waktu puasa-puasa ya, tahun 2012 akhir. Seret balik lagi sampai pagi. Ada polisi yang sebetulnya nggak baik tapi pura-pura baik. Sodik, saudaraku, kamu percuma memperjuangkan nasibmu di sini. Kamu nggak bakal bisa. Kamu tuh di sini itu karena dititipkan bosmu, dipenjarakan di sini karena dititipkan. Setelah saya lepaskan, bos kamu nggak meneruskan kasusnya, kamu nggak bersalah. Sekarang urusanmu sama bosmu. Kalau bosmu nggak ngurus, kamu mending ke kedutaan. Sejelek apapun tuh rumah kamu sendiri. Ya, akhirnya saya ke kedutaan Indonesia, ya di sana buat laporan begini. Nah, terus tinggal di penampungan kedutaan. Itu nggak diurus. Saya telepon ya anggota dewan, orang-orang penting Jakarta lah. Banyak tokoh-tokoh ya. Ya, mereka dengar baru nelpon kedutaan, intinya itu diurus, kasihan tuh. Orang mau pulang kok disiksa seperti itu. Uangnya kocar-kacir gak karu-karuan. Mulai proses tuh, Mas, ngurusi ke kantor polisi yang memenjarakan saya, kantor emigrasi, ke kantor gubernur Riyadh. Itu waktu dulu Salman sudah nggak di situ. Dulu kan King Salman yang sekarang jadi raja itu. Ya, itu lebih dari 10 kali ya, ke kantor gubernur, ke kantor emigrasi, ke kantor polisi, terus mondar-mandir. Hampir 1 tahun, 8 bulan saya bisa keluar. Itu juga ujian yang terberat saya.
di Saudi, di negara orang nganggur, terlunta-lunta, terus uang saya kocar kacir, ya kan? Terus saya baru bisa keluar itu sampai 8 bulan. Bagian dari ujian yang berat bagi hidup saya.